Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ada banyak keraguan ketika AC Milan membeli Olivier Giroud dari Chelsea pada Juli 2021 lalu. Namun, Olivier Giroud tampil bagus dan mewujudkan mimpi masa kecilnya dengan sempurna. Pada musim pertamanya bersama Milan, ex pemain Arsenal itu mencetak 11 gol dari 29 laga di Serie A. Dia jadi pilihan utama di lini depan Milan. Catatannya meningkat pesat dibanding ketika membela Chelsea. Olivier Giroud jadi bagian penting skuad Milan yang meraih Scudetto musim 2021-2022. Ini adalah gelar juara Liga kedua Olivier Giroud. Sebelumnya, ia telah meraih juara Ligue 1 bersama Montpellier. Giroud telah mewujudkan mimpinya untuk bermain di Milan. Ini adalah mimpi yang sempurna, bukan hanya soal Scudetto, akan tetapi performa. Olivier Giroud selalu bikin 2 digit gol untuk Milan dalam 3 musimnya berseragam merah hitam. Salah satu jurnalis kenamaan Eropa, Alfredo Pedula, melaporkan jika Xavi Hernandez berpotensi menjadi manajer baru Chelsea di musim depan. Menurut laporan tersebut, Chelsea saat ini tertarik menjadikan Xavi Hernandez manajer baru mereka. Chelsea juga baru memecat Mauricio Pochettino di pekan lalu. Mereka butuh manajer teruji untuk jadi nahkoda mereka di musim depan. Xavi Hernandez sendiri sudah teruji bisa membawa Barcelona menjadi juara di tengah-tengah situasi sulit. Jadi, mereka menilai Xavi Hernandez bisa jadi juru taktik mereka yang baru. Menurut laporan yang sama, Chelsea tidak sekedar berwacana untuk memperkerjakan Xavi. Mereka sudah menghubungi sang manajer. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan mereka untuk menjadikan Xavi Hernandez manajer baru Chelsea. Saat ini proses pembicaraan masih berlanjut. Mereka berharap bisa meyakinkan Xavi Hernandez untuk pindah ke Chelsea. Seperti dilansir media AF Camden, ada rumor menarik datang dari Arsenal. Tim asal London Utara itu dilaporkan mulai mendekati penyerang Manchester United, Marcus Rashford. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, dikabarkan sangat ingin memboyong Rashford untuk memperkuat lini serang Arsenal, sebab ia menilai jika Rashford adalah penyerang yang sudah teruji di Premier League, ia juga mampu bermain di beberapa posisi di lini serang. Bahkan, Mikel Arteta diklaim sudah menjalin komunikasi dengan sang penyerang. Komunikasi ini sudah terjalin sejak beberapa pekan yang lalu. Arteta dilaporkan sedang membujuk Rashford untuk pindah ke London Utara di musim depan. Saga transfer Mason Greenwood memasuki babak baru. Sang penyerang berpotensi masuk dalam line up Manchester United di musim 2024-2025. Seperti yang sudah diketahui, Greenwood dipinjamkan MU ke Getafe selama musim kemarin. Ia dipinjamkan selama 1 musim untuk memulihkan kondisinya pasca hampir 1,5 tahun absen dari dunia sepak bola. Masa peminjaman Greenwood di Getafe sudah habis karena klub La Liga itu tidak memiliki klausul pembelian permanen, maka Greenwood harus kembali ke Manchester United di musim panas nanti. Kabar yang beredar di Inggris menyebut Greenwood bakal dijual di musim panas nanti. Namun, laporan terbaru The Athletic menyebut bahwa ada kans Greenwood menjadi bagian dari skuad MU di musim depan. Meski prioritas utama Manchester United untuk Greenwood adalah menjual sang pemain. Manchester United baru saja merampungkan transfer pertamanya untuk musim 2024-2025. Setan Merah resmi melepas bek kiri Alvaro Fernandes ke Benfica. Benfica membeli Alvaro Fernandes yang kini lebih dikenal dengan nama Carreras secara permanen. Pemain 21 tahun itu dibeli dengan harga 6 juta euro. Carreras pun resmi jadi transfer pertama MU pada musim 2023-2024. Carreras menerima kontrak jangka panjang dari Benfica. Ia diikat kontrak hingga Juni 2029. MU sendiri punya hak istimewa untuk membeli Carreras di masa depan. MU punya klausul buyback dan hak untuk menawar dengan harga yang sama jika ada klub yang ingin membeli sang pemain.
Target Liverpool, Theo Koopmeiners tampaknya akan tersedia di musim panas ini setelah Presiden Atalanta memberikan lampu hijau sang pemain untuk hengkang. Koopmeiners sendiri memiliki peran penting dalam membawa Ladea meraih kejayaan di Liga Eropa musim ini. Selain itu, sang pemain telah mencetak 15 gol dan membuat 7 assist dalam 49 penampilan saat Atalanta juga finish sebagai runner-up Coppa Italia. Pelatih baru Liverpool, Arne Slot, dikabarkan merupakan penggemar berat Koopmeiners yang ditaksir memiliki harga 50 juta pound sterling, dan sang pelatih ingin menjadikan kompatriotnya sebagai target teratas The Reds di bursa transfer mendatang. Barcelona baru-baru ini mengidentifikasi pemain sayap Liverpool, Luis Diaz, untuk kemungkinan mereka angkut pada musim panas mendatang. Direktur Blaugrana, Deco, telah gerak cepat mengadakan pembicaraan dengan agen sang pemain. Deco percaya bahwa Barcelona kekurangan kekuatan fisik dan faktor X, serta karakter dan kepemimpinan, sesuatu yang dia rasa dapat dibawa oleh Diaz. Direktur asal Portugal itu diyakini telah berbicara dengan perwakilan Diaz untuk memastikan situasi sang pemain. Cedera telah menghambat karir pemain berusia 27 tahun itu di Merseyside. Namun, ia merupakan pemain yang dapat diandalkan musim ini, mencetak 8 gol dan memberikan 5 assist dalam 32 pertandingan sebagai starter di Premier League. Raksasa Liga Inggris, Liverpool dikabarkan telah mendapat penawaran untuk memboyong Khéphren Thuram dari OGC Nice dengan bandrol cuma 13 juta pound sterling saja. OGC Nice dilaporkan telah menawari Liverpool untuk memboyong Thuram dengan harga miring. Jika musim panas lalu harganya sekitar 30 juta pound sterling, kini ia bisa diangkut dengan harga cuma 13 juta pound sterling saja. Rumor ini dilansir oleh The Mirror. Laporan itu menyebut Nice menawarkan Thuram dengan harga miring karena kontraknya tersisa semusim saja. Namun, laporan itu menyebut Liverpool harus bersaing dengan beberapa klub lain jika ingin mendatangkan Thuram. Di antaranya ada nama Manchester United, Barcelona, Real Madrid, dan Juventus. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar manajer baru Juventus. Si Nyonya tua dilaporkan akan memperkenalkan Thiago Motta sebagai manajer mereka di pekan ini. Menurut laporan Romano, Motta sudah sepakat untuk menangani Juventus di musim depan. Ia dikabarkan tertarik dengan prospek menangani Juventus dengan proyek yang sedang dibangun si Nyonya tua. Juventus dikabarkan saat ini sedang menyelesaikan proses administrasi pengangkatan Motta. Sang manajer dikabarkan sudah menyepakati kontrak di Turin. Ia akan diberi kontrak berdurasi 3 tahun untuk menangani Juventus. Saat ini, Juventus dan sang agen sedang menyelesaikan aspek legal kontrak tersebut dan proses itu diperkirakan selesai di pekan ini. Beredar kabar bahwa Pep Guardiola akan meninggalkan Manchester City pada tahun 2025 mendatang. Jika benar terjadi, kepergian Guardiola akan berdampak besar terhadap peta persaingan di Premier League. Guardiola sendiri pertama tiba di Manchester City pada tahun 2016 lalu. Sejak saat itu, dia bekerja keras membentuk tim terbaik di era modern. Dan hasilnya, Manchester City sangat dominan, unggul jauh dari rival lainnya. Tercatat, dari 8 musim bersaing di Premier League, Guardiola mampu meraih 6 gelar. Guardiola hanya gagal 2 kali, pada musim pertamanya dan ketika Liverpool tampil luar biasa musim 2019-2020 lalu. 6 trofi Liga Inggris dan total 17 trofi selama 8 tahun, Manchester City jelas layak disebut sebagai tim terbaik di era modern ini. Musim 2023-2024 ini pun Guardiola masih luar biasa, menuntun Manchester City menjuarai Premier League dan memecahkan rekor 4 kali juara beruntun. Namun saat ini dia memasuki 12 bulan terakhir dalam masa kontraknya dan beredar kabar bahwa Pep tidak tertarik menaikkan kontrak baru bersama Manchester City. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini.
Terima kasih.